Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Rita Kristina Maukar, Ketua Badan Pelayanan Kerohanian Universitas Kristen Maranatha. Bersama saya saat ini ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, kami merupakan organisme yang sinergis dan utuh dalam tanggung jawab kami untuk membudayakan nilai hidup Kristiani, integrity, care, dan excellence. Bapak bisa jelaskan maksudnya, Pak? Ya, Maranatha adalah merupakan salah satu perguruan tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai iman Kristen. Dan nama Kristen dalam hal ini bukan sekadar nama, tetapi bagaimana nilai-nilai iman Kristen itu dapat diresapi dan dijiwai oleh seluruh sivitas akademika. Dan juga di dalam proses belajar mengajar, di dalam sistem organisasi, di dalam pengambilan keputusan, juga di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Semuanya kami ingin konsisten memperlakukan nilai-nilai hidup Kristiani yang dipadatkan menjadi core value namanya integrity, care, excellence, integritas, kepedulian, dan keprimaan. Ya, tentu saja Pendeta Universitas dan Badan Pelayanan Kerohanian juga bernetworking dengan fakultas, jurusan, dan unit kerja yang lainnya. Begitu ya Pak Pendeta? Ya. Ya, dan tadi dikatakan bahwa tugas tanggung jawab kami adalah membudayakan nilai integrity, care, dan excellence. Nah, salah satunya melalui pembelajaran mata kuliah agama Kristen. Itu bagaimana Pak? Ya. Jadi pendidikan agama Kristen merupakan salah satu mata kuliah yang bukan sekedar mata kuliah, tetapi di dalamnya syarat dengan nilai-nilai yang menjadi basis dalam kehidupan sivitas akademika. Nah, nilai-nilai pendidikan iman Kristen itulah yang kami coba untuk padatkan menjadi sebuah tulisan. Ya, saya mendengar juga Bapak sudah menerbitkan satu buku untuk mendukung mata kuliah pendidikan agama Kristen di Universitas Kristen Maranatha. Benar, Bu Rita. Jadi buku itu disebut dengan nama Mutiara Iman, ya. Jadi pendidikan agama Kristen untuk perguruan tinggi. Jadi melalui materi ini diharapkan mahasiswa dapat belajar bagaimanakah ajaran iman Kristen, nilai-nilai iman Kristen, karakter iman Kristen di dalam pertumbuhan rohani mereka. Ya, Pak, lalu apa intisari atau isi dari buku Mutiara Iman itu? Ya, jadi buku ini memenuhi standar dari perguruan tinggi, yaitu ada 14 pertemuan ditambah dengan dua sesi untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Jadi ada 14. Jadi buku ini disusun dengan itu. Jadi 14 itu disusun menjadi 12 materi padat, ya. Yang pertama tentang wawasan iman Kristen, supaya mahasiswa mempunyai gambaran yang umum bagaimana belajar tentang pendidikan agama Kristen itu sendiri. Lalu yang kedua, mulai dari Allah Trinitas, karena teologi Kristen mulai dari penyataan Tuhan. Karena itu Allah Trinitas adalah bab yang kedua. Yang ketiga baru kemudian tentang manusia. Nah, sebagai gambar Allah, diciptakan gambar Allah. Baru kemudian yang keempat dalam kaitan manusia yang berdosa itu adalah keselamatan. Jadi karena manusia berdosa, yang ketiga maka yang keempat itu adalah keselamatan. Yang kelima adalah bagaimana manusia yang diselamatkan itu dapat hidup dengan spiritualitas kerajaan Allah. Itulah bab yang kelima. Yang keenam adalah kerajaan Allah itu harus diwujudkan dalam institusi gereja. Maka karena itu yang keenam adalah gereja di tengah masyarakat. Kemudian gereja sadar berada di dalam satu realitas kemiskinan, ketidakadilan. Karena itu bab 7 tentang kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Dan sangat peduli juga dengan masalah budaya. Jadi budaya ini adalah bagian yang disoroti secara mendalam. Dan kemudian yang ke-9 tentang spiritualitas kerja dan profesi, supaya para mahasiswa mempunyai jiwa etos kerja yang baik, begitu. Dan yang berikutnya, etos kerja itu baru bisa berhasil kalau punya jiwa entrepreneur. Karena itu yang ke-10 tentang spiritualitas penata layanan. Kemudian kita sadar berada di dalam satu realitas, yaitu teknologi abad 21 dan revolusi industri 4.0. Maka mahasiswa dalam melalui buku ini juga diajar bagaimana mengkaitkan
antara nilai-nilai iman Kristen dengan teknologi abad 21. Dan yang terakhir, kita hidup di dalam keberagaman, maka kerukunan umat beragama menjadi bagian yang sangat dipikirkan secara serius supaya kita mampu hidup bertoleransi. Ya, bukunya lengkap ya Pak ya. Lalu prinsip-prinsip utama apa yang menjadi landasan teologis dari buku Mutiara Iman ini Pak? Jadi pada waktu menyusun ini, yang pertama-tama saya bayangkan bukan poin-poinnya itu dulu, tetapi apa yang menjadi intinya dulu. Inti dari iman Kristen itu apa? Dan saya boleh mengatakan bahwa konstruksinya yang paling utama adalah iman Kristen berlandaskan kepada Allah yang Esa di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya menyebutnya atau kami menyebutnya Allah Trinitas. Jadi landasan pertama adalah Allah Trinitas itu. Yang kedua, Allah Trinitas dapat kita kenal melalui siapa? Melalui Kristus. Karena itu kristologi menjadi bagian yang sangat penting di dalam buku ini. Ya, kristologi berarti ada karya keselamatan Tuhan dan ada karya Roh Kudus di dalamnya. Kemudian yang ketiga, karya Kristus atau kristologi itu diwujudkan di dalam karya gereja, yaitu karya gereja yang memanggil semua umat menjadi umat percaya, ya, sebagai umat percaya. Karena itu jiwa inklusif, jadi ekumenisme. Jadi yang ketiga ini adalah jiwa ekumenisme. Dan yang keempat tentunya adalah bagaimana gereja berperan sebagai garam dan terang dunia, jadi transformasi sosial. Kira-kira seperti itu, Bu. Pak, kalau melihat landasan teologisnya itu sudah begitu lengkap. Apakah buku ini kan tadi dipakai untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen? Apakah buku ini juga bisa digunakan untuk pembinaan warga jemaat, katekisasi misalnya, begitu Pak? Iya, mungkin karena saya adalah latar belakangnya pendeta jemaat sekitar 25 tahun, maka saya berpikir bagaimana materi pendidikan agama Kristen ini, Mutiara Iman, juga dapat dipakai untuk memperlengkapi bahan-bahan katekisasi, termasuk di dalamnya tentunya pembinaan kepada jemaat. Gitu. Baik, lalu kalau kita bicara dengan pembentukan karakter, apa kemudian materi-materi dari buku ini yang bisa digunakan untuk pembentukan karakter baik mahasiswa di Maranatha, pemuda, atau juga warga jemaat yang membaca buku ini, Pak? Ya. Jadi karakter kita itu bukan dilandasi kepada humanisme kita, Ibu. Jadi karakter kita dibentuk oleh karena anugerah Allah di dalam penebusan Kristus. Jadi bagaimanakah karakter Kristus itu dihidupi? Nah, karena itu buku ini tidak berusaha ingin menjelaskan hanya kognitif saja, tetapi buku ini atau pemikiran dalam buku ini memotivasi, juga mengajak dalam tahap demi tahap orang bertumbuh di dalam pengenalan di dalam karakternya Kristus, begitu. Nah, melalui apa? Melalui tugas-tugas sosial, kemudian di dalam semacam riset yang pernah kita lakukan, supaya para mahasiswa dapat mengenal realitas kehidupan masyarakat. Nah, karena itu buku ini merancang satu program bagaimanakah masyarakat itu juga dikenal dengan baik secara langsung oleh mahasiswa. Dan disitulah mahasiswa dapat mengembangkan karakternya di tengah-tengah realitas tersebut. Ya, jadi bukan hanya dari sisi kognitif saja, ternyata juga buku ini membantu untuk kemudian bagaimana karakter orang dibentuk ya Pak ya. Nah Pak, ketika buku ini diterbitkan tentu saja ada royalti dan juga hasil penjualan. Nah, apakah ini akan digunakan untuk Bapak pribadi atau Bapak punya tujuan khusus dari penerbitan buku ini? Ya, saya itu merasa berhutang banyak kepada gereja. Jadi gerejalah yang membentuk saya dan gerejalah yang juga memperkenalkan Kristus kepada saya. Nah, karena itu saya tidak mengambil royalti itu, tapi sebaliknya royalti itu saya persembahkan kepada gereja. Jadi hasil penjualan buku atau royalti buku ini saya persembahkan kepada gereja, karena gereja itu sudah terlalu banyak memberikan kepada saya, membentuk diri saya dan memperjumpakan saya dengan Kristus. Oleh karena itu harapan saya adalah royalti buku yang tidak seberapa ini dapat menginspirasi gereja dalam membuat program, agar gereja dapat mendukung penerbitan karya-karya teologi, sehingga anggota jemaat atau para teolog dapat memberikan kontribusinya di dalam aras yang
sangat luas bagi keselamatan dan bagi kepentingan atau kesejahteraan negara dan bangsa kita Indonesia. Ya, itu hanya harapan, semoga ini dapat direspon oleh gereja-gereja yang ada. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hasil penjualan dan royalti dari buku Mutiara Iman akan dipersembahkan bagi gereja dalam pengembangan teologis. Dan terima kasih Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH yang Ya, sudah terima kasih juga, bersama-sama Bu Rita. sudah bersama-sama dengan kita di sini. Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan buku Mutiara Iman di Universitas Kristen Maranatha dengan harga Rp75.000, belum termasuk ongkos kirim. Dan sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan, siapapun untuk membawa anak-anaknya berkuliah di Universitas Kristen Maranatha. Kita bersama-sama belajar nilai hidup Kristiani, integrity, care, dan excellence. Dan berharap dengan nilai hidup Kristiani yang ada di Maranatha, kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan zaman dan perubahan pada saat ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan memberikan salam Maranatha, Pak. Integrity, care, dan excellence. Tuhan berkati. Milikilah segera buku Mutiara Iman yang ditulis oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang merupakan karya penting yang syarat dengan materi pendidikan agama Kristen untuk tingkat perguruan tinggi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa menghubungi kami di 081273331965 untuk memperoleh buku ini. Tuhan Yesus memberkati.